Bulan yang ketika itu diturunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang ketika itu menjadi malam pertama diturunkan Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, bahkan menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, pimpinan Majlis Sholawat Nurul Huda, Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Abdul Jalil, yang tadi memimpin sholawat kita. Mudah-mudahan semua jamaah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau guru kita dipanjangkan umurnya, disehat afiatkan tubuhnya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan berkahnya. Yang sama kita muliakan seluruh pengurus Masjid Nurul Huda Pulau Mas. Mudah-mudahan masjid kita Allah rahmati, masjid kita Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita jamaahnya Allah berikan kebaikan. Yang sama kita hormati Kang Dede, Koordinator Wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk program Kampung Quran Juara, dan seluruh para tokoh masyarakat yang mohon maaf, yang tinggi tidak disebut saya gelar, yang nama tidak disebut saya nama. Mudah-mudahan semua dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Bapak, Ibu, jamaah yang hadir, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat? Kalau Ustadz tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Agak beda barusan jawabannya ya. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada awal pertemuan ini kecuali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz? Ya, karena hakikatnya yang menjadikan pertemuan ini terjadi karena izin dan takdir dari Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau Ahilman tanya, siapa yang mengumpulkan kita malam ini? Jawab yang keras. Siapa yang mengumpulkan kita malam ini? Siapa yang melembutkan hati kita malam ini? Siapa yang meringankan langkah kita malam ini? Siapa yang mempertemukan kita malam ini? Allah. Yakin pertemuan kita malam ini sudah ada dalam catatan takdirnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka mohon maaf, tidak ada niat yang kita datang ke tempat ini, tidak ada langkah yang kita gerakkan ke tempat ini
kecuali duduknya kita di tempat ini harus menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, ayah, malam ini ikut sholawatan. Satu, karena ini bukti cinta kita kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih dari itu, kita ingin dicintai oleh siapa? Allah. Hal ini senada dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Hei manusia, jika engkau mengatakan engkau mencintai Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa maksudnya? Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa janji Allah? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi kalau Ustaz tanya, yang hadir di sini mau tidak dicintai oleh Allah? Kurang keras jawabannya. Mau atau tidak? Ulangi, mau dicintai Allah atau tidak? Mau diampuni dosanya oleh Allah atau tidak? Mau dicintai? Mau atau tidak? Mau aja mau banget? Cius? Mie apa? Ustadz Hilman, kita ingin dicintai oleh Allah, maka mudah caranya. Cintailah Rasulullah, ikutilah Rasulullah, dan perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Karena itu bukti kecintaan kita, sehingga kita mendapatkan cinta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ustadz doakan, mudah-mudahan majlis sholawat kita di masjid ini Allah istiqomahkan kita. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah akhirkan kehidupan kita. Kelak kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka pertama, saya datang ke tempat ini, satu, ingin silaturahim. Ingin silaturahim dengan majlis sholawat di Masjid Nurul Huda Pulau Mas, yang rutin tiap malam Senin kita sholawatan. Betul apa betul? Iya apa iya? Mudah-mudahan walaupun Ahilman datangnya nggak tiap minggu, walaupun Ahilman datangnya nggak tiap waktu, tapi sekali saya datang, saya mendapatkan keberkahan sholawatnya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya ayah bunda, teman-teman sekalian hadirin, hari ini kita bertemu karena siapa? Kita bertemu karena siapa? Kita bertemu untuk siapa? Kalau kita bertemu karena Allah, kita berjumpa karena Allah. Mudah-mudahan kalaupun nanti kita berpisah, berpisah karena Allah. Dan semoga Allah kumpulkan kita nanti di dalam surga. Yang hadir di sini mau masuk surga atau tidak? Mau aja mau banget. Cius, mie apa? Mie ayam udah tadi ya. Sekarang yang kedua apa? Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, Ahilman datang ke sini ingin sedikit berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang pernah lihat wajah saya atau belum? Ada yang sudah pernah lihat sebelumnya? Anak muda harusnya sudah pernah lihat wajah saya, karena videonya viral di TikTok katanya. Betul apa betul? Ada yang pernah lihat wajah kita? Di mana lihatnya? Ada yang pernah lihat di TV wajahnya? Enggak? Masya Allah. Nanti ya, kalau malam ini Ustadz ceramahnya enggak lama, besok subuh nonton Trans TV ya. Ada Ustadz di Islam itu indah bersama dengan Ustadz Maulana besok subuh ya. Jadi kalau malam ini enggak lama ceramahnya,
Nggak apa-apa ya. Boleh apa enggak? Ini ceramahnya mau panjang mau pendek? Yang panjang apanya? Ceramahnya mau panjang mau pendek? Nggak bosen? Nggak capek? Yang capek siapa? Allahu Akbar walillahil hamd. Insyaallah. Kalau yang biasa mungkin lihat di layar kaca, di layar Instagram, sosial media, hari ini ketemu langsung, seneng apa enggak? Bahagia apa enggak? Bagusan di layar handphone atau aslinya? Cius. Mie apa? Mie rebus. Baik, Ustadz Hilman, apa pesan yang ingin Ustadz sampaikan? Saya melanjutkan pesan dari Kang Dede, koordinator wilayah Kampung Quran Juara. Malam ini saya mau bicara tentang Al-Quran saja. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ibu bapak, teman-teman, hadirin adik-adikku sayang yang dirahmati Allah, di antara bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya, salah satunya Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ternyata adalah surat cinta dari siapa? Surat cinta dari siapa? Dari Allah. Ibu, bapak, kalau dulu kita dapat surat cinta dari orang yang kita cintai, senang atau tidak? Halo jomblo, ada di sini jomblo? Yang jomblo tidak berlaku ya. Ustaz tanya, dulu kalau kita mencintai seseorang, kemudian kita mendapatkan surat cinta dari seseorang itu, senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Pasti senang, pasti bahagia. Bawaannya pengen baca terus surat cinta itu. Betul apa betul? Iya apa iya? Biasanya kalau surat cinta dari orang yang kita cintai, dibacanya sekali atau berkali-kali? Masya Allah. Karena yang datang surat cinta dari yang kita cintai, dibacanya berkali-kali. Bangun tidur, baca surat cinta itu. Betul? Mau tidur, baca surat cinta itu. Betul? Bahkan kita kumpulkan, kita simpan di tempat yang paling rahasia, karena kita benar-benar menjaga surat cinta itu. Betul apa betul? Iya apa iya? Itu surat cinta dari siapa? Bukan dari manusia. Dari siapa? Dari siapa? Surat cinta dari manusia yang berpotensi menyakitkan hati kita. Betul apa betul? Sok Ustadz mau tanya, manusia itu ada nggak manusia yang suka PHP-in kita? Ada apa enggak? Ada nggak manusia yang suka nyakitin perasaan kita? Ada orang yang kita cintai banget, Ustadz, aku cinta banget sama dia. Iya, aku anggap dia menjadi rumah, ternyata dia hanya singgah. Sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Di sini, Ustadz. Aku anggap dia jadi rumah, ternyata dia hanya singgah. Aku anggap dia mencintaiku, ternyata dia hanya singgah dalam hatiku. Sakit, Ustadz. Di mana sakitnya? Di sini. Waktu kita dapat surat cinta dari manusia, seakan-akan kita senang. Allahu Akbar. Padahal manusia berpotensi menyakitkan hati. Betul apa betul? Sekarang ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Sekarang ada yang tidak akan pernah menzalimi kita. Sekarang ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Allah. Siapa itu? Allah. Allah, zat yang paling mencintai kita. Allah, zat yang paling mengetahui tentang kita. Allah yang mengatur setiap kehidupan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Allah yang mencintai kita. Allah turunkan surat cinta berupa Al-Qur'an.
Maka apa artinya? Kalau kita semua ingin dicintai Allah, kalau kita semua ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka Allah hadirkan Al-Quran agar Al-Quran ini kita jaga, kita baca, dan kita pastikan keberadaannya. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti mohon maaf Ustadz Hilman, kalau kita mau jadi manusia yang bahagia, kalau kita mau jadi manusia yang mulia, maka salah satu jawabannya, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Saya ulangi, kalau kita mau bahagia, mau nggak bahagia? Jawab, mau apa enggak? Mau apa kagak? Kalau kita mau mulia, mau nggak mulia? Kalau kita mau urusannya mudah, mau apa enggak? Kalau kita mau diangkat derajatnya, mau apa enggak? Maka jawabannya, jangan pernah jauh dari. Maka kalau ada yang bertanya, Ustaz, mengapa hidup saya susah? Ustaz, mengapa hidup saya sulit? Ustaz, mengapa hidup saya sempit? Cek, tanyakan hidupmu. Boleh jadi kamu jauh dari petunjuk kehidupanmu, yaitu Al-Quran. Karena apa? Mohon maaf, bunda, ayah, teman-teman sekalian, catat baik-baik. Karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Saya ulangi, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti Mana contohnya Ustadz? Mana buktinya Ustadz? Yuk kita buktikan. Bulan yang ketika itu pertama kali Al-Quran diturunkan, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Apa namanya? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Fihil naon? Fihil azim. Bulan yang ketika itu diturunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang ketika itu menjadi malam pertama diturunkan Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, bahkan menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan mukjizat Al-Quran, diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia di dunia. Siapa namanya? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang punya tugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Jibril alaihi salam. Kota yang di tempat itu tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi 2 kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Makkah dan Madinah. Tadi Ustadz bilang apa? Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Izin Allah, mohon izin Allah. Ustadz bisa dapat sekolah beasiswa S1, S2, S3, semuanya beasiswa. Modalnya apa? Al-Quran. Adek, Ustadz aslinya orang kampung, orang Garut. Saya besar dalam keadaan yatim piatu sejak kecil. Ayah saya wafat ketika saya SMP. Ibunda saya wafat ketika saya SMA. Almarhum orang tua saya hanya tukang jualan di pasar kecil di Wanaraja di Garut. Orang susah, orang kampung. Tapi dengan izin Allah, Ustaz dapat kesempatan sekolah, bisa dapat berangkat ke Amerika, bisa dapat
ke Jepang. Hari ini bisa tampil di televisi dengan izin Allah. Modalnya apa? Modalnya apa? Al-Quran. Maka ayah, bunda, adik-adik sekalian, kita tidak bisa milih lahir di mana. Kita tidak bisa milih lahir dari rahim siapa. Tapi kita bisa milih kehidupan kita ingin seperti apa. Dan Allah sudah memberikan panduannya kepada kita dengan adanya apa? Al-Quran. Maka Ustaz bukan hanya asal bicara. Ustaz sampaikan kepada bapak ibu sekalian, khususnya adik-adik, kalau hidup kamu mau mulia, kalau hidup kamu mau bahagia, kalau hidup kamu mau diangkat derajatnya, jangan jauh dari Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Kenapa? Kata Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dekatilah Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penolongmu nanti di hari kiamat. Ternyata bukan nanti di hari kiamat saja, di dunia Al-Quran sudah menjadi penolong bagi kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Bahkan disebutkan dalam surat Fatir. Surat apa? Surat apa? Fatir ayat 29. Apa kata Allah? Siapa yang mau mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah ada ruginya, apa di antara cirinya? Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang bertilawah Al-Quran. Ibu, Pak, mana suaranya Pak? Pak, Ibu, Ustaz mau tanya boleh? Mau tanya boleh? Kalau ibu dagang maunya untung apa rugi? Jawab, mau untung apa rugi? Pak, kalau bapak dagang mau untung apa rugi? Kalau dagang aja kita mau untung, sekarang kita tanya, hidup kita mau untung apa rugi? Hidup kita mau untung apa rugi? Masya Allah, kalau hidup kita mau untung, salah satunya adalah dekati Al-Quran. Mana cara kita mendekati Al-Quran? Nah ini, gimana caranya? Ngapain kita malam-malam datang ke sini Kampung Quran Juara? Ngapain kita bikin program Quran? Ngapain Ustaz? Kalau nggak ada tujuannya. Masya Allah, ternyata kita ingin mengajak semuanya untuk makin dekat dengan Al-Quran. Betul apa enggak? Ustaz, gimana caranya? Catat baik-baik ya. Cek ya. Ya. Catat baik-baik ya. Ada lima interaksi dengan Al-Quran yang bisa kita hadirkan agar kita mendapatkan kemuliaan. Ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Kita percepat. 1, sami'a yasma'u, mendengarkan Al-Quran. Apa yang pertama? Mendengarkan Al-Quran. Apa yang pertama? Mendengarkan Al-Quran. Ayo, mulai malam ini telinga kita banyakin dengerin Quran, kurangin dengerin dangdut. Halo, jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ulangi lagi atau jangan? Jelas apa tidak? Mulai malam ini banyak dengerin apa? Quran. Kurangin dengerin apa? Kurangin dengerin lagu-lagu yang kurang bermanfaat. Betul atau tidak? Ya, Ustadz mah yakin yang hadir di sini udah kelihatan lah. Al-Quran di luar kepala semua kelihatannya. Ustadz, berarti gimana sibuknya dengerin Quran? Orang yang sering dengerin Quran hatinya tenang, betul apa enggak?
Orang yang sering dengerin Quran, bicaranya lembut, bicaranya tenang. Kenapa? Karena lisannya, karena telinganya selalu didengarkan bacaan Al-Quran. Maka apa kebiasaan Nabi? Nabi itu sering minta sama sahabatnya, sahabatku, bacain Quran, bacain Quran, bacain Quran. Nabi loh, Nabi yang Quran di dalam kepalanya itu, Quran diwahyukan kepada beliau, tapi beliau masih minta sahabatnya untuk membacakan Al-Quran. Kemudian beliau mendengarkan Al-Quran tadi. Kenapa? Karena ternyata setiap telinga yang sering diperdengarkan Al-Quran, maka akan mengantarkan hati yang penuh ketenangan. Makanya ada bahasa ya, kalau ada yang lagi hamil, ada yang lagi hamil apa enggak nih? Kalau ada yang lagi hamil, pas lagi hamil, itu orok dalam kandungannya banyakin dengerin apa? Quran. Ternyata Pak, ada penelitian, seorang anak dalam kandungan ibunya yang sering didengarkan Al-Quran, ketika dia lahir, identik dia punya IQ yang lebih tinggi dibanding yang lain. Kagak kayak kita nih kadang-kadang pas lagi hamil dengerin gosip, ujungnya pas keluar langsung ngegosip anaknya. Tahu betul gosipnya. Kadang-kadang dengerinnya ajek-ajek, pas keluar anaknya tripping. Makanya nih, kalau yang lagi ada yang hamil, terutama hamilnya 4 bulan ke atas, ayo banyakin dengerin Quran itu anak. Kenapa? Karena hakikatnya dia sudah dengar apa yang kita ucapkan itu. Maka yang pertama, kalau kita mau mendapatkan kemuliaan dari Quran, dengan cara apa? Mendengarkan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Ayo, yang pertama dengan cara apa? Mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, gimana caranya Ustadz? Membaca Al-Quran. Qiraah, qara'a, yaqra'u, qiraah. Membaca Al-Quran. Punten, Ustadz khawatir. Yang hadir di sini udah pada bisa baca Quran atau enggak? Udah bisa baca apa enggak? Hati-hati ya. Yang belum bisa baca Quran, belajar Al-Quran. Kenapa Ustaz? Gede pahalanya. Gede pahalanya. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran. Berapa tadi? Satu huruf. Maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Satu huruf dibalas berapa kebaikan? 10. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, berapa huruf? Berapa huruf? Alif Lam Mim bukan satu huruf, tapi Alif Lam Mim 3 huruf. Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Ketika kita baca Alif Lam Mim, kita mendapat berapa pahala? 30 pahala kebaikan. Masya Allah. Apalagi sekarang udah masuk bulan Rajab, bentar lagi masuk bulan apa? Ramadan. Ayo, siapa yang Ramadannya pengen hatam Quran, angkat tangan, katakan saya. Coba yang pengen hatam Quran, angkat tangan, katakan saya gitu. Siapa yang mau hatam Quran? Siapa yang mau baca Quran? Siapa yang mau namatin Quran? Ayo. Imam Syafi'i, tahu enggak Imam Syafi'i? Tahu Imam Syafi'i? Kenal? Di mana kenalan Imam Syafi'i? Ustaz, dikisahkan Imam Syafi'i rahimahullah itu tidak pernah kurang dari 60 kali hatam Al-Quran ketika Ramadan. Masya Allah. Berapa kali hatamnya? Siapa itu? Imam Syafi'i. Kalau kita kira-kira berapa kali hatamnya?
Shalom. Kadang-kadang kita nih kalau Ramadan bukannya ngabisin jus Quran, banyakin ngabisin jus buah. Betul apa betul? Iya apa ya? Ustaz, baca Quran ya, dapat 1 huruf 10 pahala kebaikan. Bukan hanya itu, ternyata punten. Ternyata nanti surga kita ada di tangga berapa? Tergantung bacaan Quran kita. Ibu, kalau ibu punya rumahnya beberapa lantai, biasanya pemandangan yang paling bagus lantai berapa? Lantai yang paling atas, betul apa enggak? Enak pemandangannya, enak view-nya, derajatnya luar biasa. Ternyata surga yang akan kita dapatkan tergantung levelnya bacaan Quran yang kita bacakan. Masya Allah. Maka baca Quran, ayo. Ustaz, kalau baca gimana? Baca. Tahsinnya dibenerin, tajwidnya dibenerin. Baca. Setiap bacaan Quran kamu mendatangkan kebaikan untuk kamu. Ustaz Hilman, gimana kalau kita bacaannya belum lancar? Apakah dapat pahala? Masya Allah. Ada motivasi dari Nabi. Barang siapa yang lancar bacaannya dapat 1 pahala, dan yang tidak lancar 2 pahala. Hah? Kok bisa Ustaz? Ya, karena yang 2 pahala tadi yang tidak lancar. Yang pertama, Allah berikan kepada dia pahala susah payahnya dia baca Quran, dan yang kedua, dia diberikan pahala ketika mau belajar baca Quran. Jadi hadis tadi bukan dipakai buat kita mempertahankan tidak lancar. Ustaz, kan kata Ustaz tidak lancar lebih gede pahalanya. Udah gua mah nggak mau lancar aja Ustaz. Bukan, hadis tadi jadi motivasi. Walaupun kita belum lancar, kudu tetap baca Quran. Ayo dibaca. Yang pertama mendengarkan, yang kedua membaca. Yang ketiga naik lagi levelnya. Apa? Memahami. Namanya apa? Tilawah. Tala yatslu tilawah. Ustaz, kalau qiraah gimana? Kalau qiraah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu qiraah. Tapi kalau tilawah gimana Ustaz? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia diam, baca artinya. Demikianlah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya baca Arabnya, tapi dia juga baca artinya. Kenapa? Biar dia paham apa maksudnya. Sekarang Ustaz tanya, yang hadir di sini ada enggak yang pernah hatam Quran sama terjemahannya? Ada? Yang ada Ustaz kasih hadiah umroh gratis. Ada? Ada? Hatam Quran dengan terjemahannya ada? Baik. Kalau ada Ustaz kasih umroh gratis, brosurnya. Yang paling penting ya. Ahilman sama istri lagi senang baca Quran sama artinya. Bu, Pak, itu lain rasanya. Ustaz, kenapa? Ya kita tahu kita bukan orang Arab, ya nggak sih? Betul apa enggak? Kita bukan orang Arab, kita nggak ngerti bahasa Arab, betul? Kalau kita baca dengan terjemahannya, itu lain rasanya. Maka cobain. Tilawah namanya. Memahami. Ulangi. Yang pertama apa? Mendengarkan. Yang kedua?
membaca. Yang ketiga, memahami. Yang keempat apa? Hafidho yahfadhu, menghafal. Kira-kira yang di sini hafalannya udah berapa juz ini? Kalau sholat bacaan kita pakai surat apa? Ini kelihatannya kuliah sama kulhu doang. Ustaz, kenapa kita bawa hafal Quran? Ya, hafal Quran itu Masya Allah keutamaan yang luar biasa. Seorang anak yang hafal Al-Quran, maka anak itu nanti akan memberikan mahkota untuk orang tuanya di hari kiamat. Ustaz Hilman, bagaimana kalau saya tidak punya anak? Ataupun mungkin mohon maaf Ustaz, anak saya udah pada gede-gede Ustaz, tidak mungkin mereka hafal Quran. Gimana caranya? Mudah. Caranya adalah cari anak asuh santri yang lagi ngapalin Quran. Masya Allah. Program Kampung Quran Juara tadi apa? Visinya mencetak 1 juta penghafal Quran. Ibu nggak hafal Quran, bapak nggak hafal Quran, anak kita nggak hafal Quran. Ya Allah, Kang Dede cerita, oh mau ada orang yang ngapalin Quran. Ustad, aku boleh ikutan nggak? Apa? Aku pengen ikutan Ustad. Ngasih mushaf buat yang ngapalin Quran. Kenapa? Setiap mushaf dibaca oleh yang ngapalin Quran, kira-kira pahalanya sampai nggak ke kita? Nyampe apa enggak? Ibu beliin 1 mushaf Quran bagi orang yang ngapal Quran, kira-kira pahalanya sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Pertanyaan kedua, orang itu kalau ngapal dibacanya sekali atau berkali-kali? Kalau ngapal dibacanya sekali atau berkali-kali? Maka mohon maaf, tadi Ustadz sampaikan mengapa Ustadz tertarik dengan program Kampung Quran Juara dan Ustadz ikutan mushaf. Kemarin di Bangka Belitung Ustadz ikutan beli 10 mushaf Quran buat orang yang ngapalin Quran. Beli 10. Kenapa? Ustadz pengen ada 10 mushaf yang Ustadz wakafkan uangnya. Nih, beliin mushaf, kasih sama yang ngapal Quran, dibaca sama yang ngapal Quran. Kita dapat pahala apa enggak? Dapat apa enggak? Kalau nanti yang ngapal Quran dengan izin Allah dia hafal, misalnya dia hafal, kemudian dia jadi ustad, jadi guru, kemudian dia nyampain ke yang lain, jadi pahala apa tidak? Jadi pahala atau tidak? Kemudian dia ngimamin di sebuah masjid, didengerin oleh jamaahnya, jadi pahala atau tidak? Itulah namanya sodakoh jariyah. Apa namanya? Sodakoh jariyah. Wakaf. Ustad, sodakoh jariyah itu kayak mana Ustad? Orangnya sudah mati tapi pahalanya terus mengalir. Mau apa enggak? Mau dapat sedekah jariyah apa enggak? Enggak usah susah-susah. Ustaz, pengen bangun masjid, kagak punya duitnya Ustaz. Betul apa enggak? Pengen bangun sekolah, enggak ada uangnya Ustaz. Tapi saya pengen Ustaz sedekah jariyah. Gimana? Udah, ikutan wakaf Al-Quran. Ustaz, bisa nggak kalau 1? Bisa. Kalau 2? Bisa. Semampu kita. Ingat, semampu kita. Kenapa Ustaz? Iya, ingat ya Bapak Ibu, harta itu ada 3. Ada berapa? Ada berapa? Harta itu ada 3. 1, ada harta yang dimakan, ujungnya jadi kotoran. 2, ada harta yang disimpan, ujungnya jadi tabungan. Kalau kita mati jadi warisan. Kalau anak kita soleh jadi kebaikan. Tapi kalau anak kita salah jadi sengketaan. Ada nggak orang yang berantem gara-gara warisan? Ada nggak orang yang jadi bermusuhan karena warisan? Hati-hati. Kalau kita tidak punya anak yang soleh, rugi betul. Dan yang ketiga apa? Harta yang diinfakkan. Masya Allah, harta yang diinfakkan itulah yang menjadi jalan kebaikan. Bangun masjid kagak bisa, gede bener duitnya.
Bangun sekolah kagak bisa, gede bener duitnya. Gimana dong Ustaz? Ikutan aja wakaf Quran. 100.000, 200.000, Quran terus dibaca, pahalanya mengalir untuk kita. Maka yang keempat, menghafal Quran. Kalau tidak bisa ngapalin, ikutan mendukung santri yang lagi ngapalin Quran. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ini sedekah yang cerdas. Sedekah yang iya. Jadi bukan hanya ngasih sama orang lepas gitu aja. Itu jalan terus, jalan terus. Tapi ibu kudu nyiapin sedekah jariah yang panjang pahalanya. Ibu tiap Jumat ngasih ke kotak amal, lanjut. Bapak tiap Jumat ngasih orang makan gratis, lanjut. Tapi kita cari yang sedekah cerdas. Apa? Yang pahalanya mengalir terus menerus. Dan yang kelima, cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah amila ya'malu, mengamalkan. Apa? Mengamalkan. Ulangi, satu apa tadi? Mendengarkan. Dua, membaca. Tiga, memahami. Empat, menghafal. Lima, mengamalkan. Quran itu kalau isinya kita amalin, Masya Allah. Kalau isinya diamalin, udahlah, kita pasti bahagia, pasti mulia. Quran ngajarin kita untuk sholat. Quran ngajarin kita untuk puasa. Quran ngajarin kita zakat, infak, sedekah, keluar gitu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Apalagi sekarang kita masuk di bulan apa ini? Di bulan apa ini? Bulan Rajab adalah bulan mulia, bulan hurum, bulan yang suci, yang setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Maka apa anjuran Nabi sama kita? Kalau udah masuk Rajab, banyakin persiapan agar kita bisa ketemu ame bulan apa? Ame bulan apa? Ramadan. Satu, banyakin doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Satu. Dua, banyakin amal. Sholatnya dibenerin. Yang suka belang betong sholatnya, yang suka ninggalin sholat, yang suka ngakhirin sholat, di Rajab mah benerin sholatnya. Bentar lagi ketemu sama apa? Ramadan. Apalagi kita tahu perintah sholat itu turun ketika peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Itu terjadi di bulan apa? Rajab. Makanya mohon maaf ini, yang suka ngakhirin sholat, yang suka ninggalin sholat, yang suka lupain sholat, ayo dah benerin. Bentar lagi mau ketemu sama Ramadan. Yang ketiga, puasa. Nabi nganjurin kita perbanyak puasa sunnah di bulan Rajab. Ramadan puasa wajib keles. Kalau di Rajab puasa apa? Sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bidh. Jaga itu betul. Kenapa Ustaz? Ya, agar kita tidak kaget nanti ketemu ame apa? Ramadan. Udah biasa di Rajab, udah biasa di Sa'ban. Termasuk Nabi nganjurin siap-siap buka Qur'annya, baca Qur'annya, siap-siap mau ketemu sama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan. Ingat ya Bapak Ibu, ayo. Siapa yang mau ketemu dengan bulan Ramadan? Coba turun. Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau ketemu Ramadan? Siapa yang mau berjumpa dengan Ramadan? Siapa yang pengen ketemu sama Ramadan? Baik, turun. Kalau ibu mau kedatangan tamu istimewa, persiapan apa enggak? Persiapan apa enggak? Nyiapin bekal apa enggak? Siapin bekalnya, siapin persiapannya. Kenapa? Karena kalau kita enggak persiapan, biasanya kita gagal mendapatkan pahala Ramadan. Saya ulangi. Mengapa persiapan ini penting? Karena kalau tidak persiapan, biasanya kita gagal.
Gagal apa Ustadz? Iya, Ramadannya datang, betul. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ujungnya cuman gitu-gitu doang. Dia puasa, iya, tapi puasanya apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Dia puasa cuman dapat apa? Lapar sama hausnya aja. Atlet kalau ikut olimpiade, kalau mau juara harus latihan atau enggak? Hah? Kalau yang tidak latihan juara apa enggak? Jangankan juara, ikut olimpiadanya pun enggak. Betul? Betul? Kalau ibu pengen juara, bapak pengen juara, siapin bekalnya untuk ketemu Ramadan. Salah satunya bekal Al-Quran. Jelas sampai di sini? Jadi pertanyaan Ustadz, siapa yang mau dekat dengan Al-Quran? Angkat tangan, siapa yang mau dekat dengan Quran? Siapa yang mau dicintai oleh Al-Quran? Siapa yang cinta sama Quran? Siapa yang mau ngapalin Quran? Siapa yang mau ikut mencetak 1 juta penghafal Quran? Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini nanti kalau yang tertarik mushafnya silahkan di luar ada panitia, ibu silahkan lihat mushafnya, niatin di hati. Ustadz, aku pengen ikutan. Niatin. 1 buat kita pribadi, 2 kalau bisa niatin untuk sedekah orang tua kita yang udah meninggal. Niatin 1 buat titeh, 2 buat siapa? Orang tua yang sudah meninggal. Ingat, ada 3 yang dirindukan oleh orang tua yang sudah meninggal dari anaknya. 1, orang tua merindukan doa dari anaknya. 2, orang tua merindukan anak yang soleh yang menjalankan kebaikan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, orang tua rindu sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Ngirim doa, udah. Betul? Ngamalin amal soleh, udah. Tinggal yang ketiga, bahagiakan orang tua kita dengan sedekah terbaik kita yang kita niatin untuk mereka. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya. Orang tua yang masih hidup Allah sehat afiatkan tubuhnya. Orang tua yang masih hidup Allah muliakan hidupnya. Ustadz Hilman, kalau orang tua saya udah wafat gimana? Sama kayak saya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terangi cahaya kuburnya. Mudah-mudahan kita anaknya bisa ngelanjutin kebaikan orang tua kita. Bismillah, berikan sedekah terbaik untuk orang tua kita, maka orang tua kita akan bahagia dan akan mendapatkan ketenangan di surganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin jika apa yang Ustaz sampaikan tidak bermanfaat, banyak salahnya, mohon maaf. Doakan Ustaz mudah-mudahan suaranya cepat pulih kembali. Ini mohon izin, hari ini 7 tempat dan hari ini jadwal yang ke-7 itu. Besok subuh harus live di Trans TV. Mudah-mudahan kita semua pada sehatlah semua insyaallah ya. Di luar ada teman-teman dari Kampung Quran Juara, silakan ikutan. Ibu kalau tadi Kang Dede bilang siapa yang mau 10, mungkin malu kalau diumumin. Datang aja ke situ. Kalau 10 berapa? Kalau nggak punya sekarang uangnya, ngomong aja dulu. Berapa aja dulu. Ikutan. Ramadan baru nanti aku bayarin. Nggak apa-apa. Niat dulu. Innamal a'malu bin niat. Ingat, niat kebaikan itu baru niat aja dikasih pahala. Kebaikan itu baru niat aja dikasih pahala. Berapa pahalanya? 1. Baru nanti ngelakuinnya dikasih pahalanya 10. Makanya kalau ada kebaikan, kalau ada ajakan kebaikan, jangan lambat. Bismillah dulu. Ustadz, ikutan saya. Uangnya belum kepikir, Allah mudahin. Uangnya belum ada, Allah lancarin.
Kan yang punya kita siapa? Yang punya kita siapa? Allah. Udah, siapa yang berniaga dengan Allah, berjanji kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Yang mau lebih tahu tentang saya, silakan silaturahmi ke Instagram saya, Ahilman Fauzi. Ahilman Fauzi. Kalau pusing cari aja namanya Ahilman Fauzi yang ada centang birunya. Ya, Ahilman Fauzi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.